Halo teman-teman, setelah di video sebelumnya kita sudah bahas tahap perencanaan. Pada video kali ini kita akan bahas tahap persiapan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam persiapan presentasi. Yang pertama ada desain, production, dan rehearsal. Desain merupakan pemilihan serta pengorganisasian elemen verbal dan visual dari presentasi. Desain dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kategori yang pertama yaitu general design. Dalam general design ini terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama ada structural appeal dan personal appeal. Di dalam structural appeal terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengatur informasi secara logis sehingga jelas bagi audiens. Kedua, gunakan kata pengantar, ringkasan, dan pastikan untuk memberikan ikhtisar sebelum fokus pada detail. Yang ketiga, menggunakan isyarat verbal dan visual untuk menekankan elemen-elemen kunci dari presentasi. Yang keempat, gunakan pancing atau proses penyelarasan yang mempertimbangkan materi pembelajaran, audiens, dan respon yang diinginkan. Dan yang terakhir, bagilah informasi yang kompleks menjadi unit-unit kecil dan sajikan informasi penting di awal dan di akhir presentasi. Dan dalam personal appeal yang harus kita perhatikan, yang pertama, buatlah audiens terlibat, ajukan pertanyaan contoh dari pengalaman mereka. Yang kedua, gunakan sudut pandang audiens, hindari kesalahan umum seperti menggambarkan tentang seseorang dari sudut pandang orang lain dan yang bukan dari orang yang bersangkutan. Yang ketiga, pada awal presentasi, nyatakan tujuan Anda. Sebagai contoh, apa yang harus dilakukan, diketahui, dan dirasakan oleh audiens sebagai hasil dari presentasi Anda. Kategori yang kedua yaitu instructional design. Dalam instructional design ini terdapat 3 jenis, yaitu attention, memory, serta perception. Hal yang perlu diperhatikan dari attention adalah konten yang bermakna dan dapat dimengerti menarik perhatian audiens. Pertimbangkan kompleksitas dari materi. Terlalu simpel atau terlalu kompleks materi tidak menahan perhatian lebih baik dibanding yang memiliki kompleksitas menengah. Perhatian terikat oleh perubahan. Gunakan variasi waktu, kecepatan, dan kekerasan dalam pengucapan. Hal yang perlu kita perhatikan dalam perception ialah atur materi dengan cara yang sesuai untuk audiens dan materi pelajaran. Gunakan kata-kata yang diucapkan, panah, angka, atau isyarat lain untuk mengarahkan perhatian audiens. Persepsi bersifat selektif. Gunakan hanya informasi yang relevan dan batasi jumlahnya. Persepsi dan pemahaman dipengaruhi oleh ekspektasi. Gunakan format dan isyarat yang sesuai, seperti heading, untuk membantu audiens mengetahui apa yang diharapkan. Dan yang terakhir, perspektif bersifat relatif. Pertimbangkan apa yang ingin dilihat dan didengar secara bersamaan. Sedangkan di dalam memori, hal yang perlu kita perhatikan ialah pertanyaan dapat mendorong daya ingat dengan memfokuskan perhatian pada salah satu materi. Memori dibantu dengan mengasosiasikan item yang tidak diketahui dengan item yang diketahui. Penyelenggara mampu memberikan struktur yang meningkatkan memori. Dan yang terakhir, memori difasilitasi ketika materi bermakna bagi audiens. Kategori yang ketiga ialah verbal dan visual design. Dalam verbal, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah diikuti. Kedua, setiap orang memiliki pengertian berbeda. Pastikan untuk mengklarifikasi maksud Anda. Yang ketiga, hindari kata-kata yang sulit diucapkan. Keempat, gunakan candaan secara berhati-hati dan hindari intimidasi atau singgungan terhadap audiens. Yang kelima, gunakan gaya percakapan. Dan yang perlu kita perhatikan dalam visual ialah pertama, gunakan kata kunci bukan frasa panjang. Batasi jumlah kata-kata dengan rekomendasi maksimal 15-20 per visual. Dan buat hanya 1 poin per visual atau gunakan teknik pengucapan progresif. Spesifik media design. Setelah ini akan dijabarkan beberapa cara mendesain media yang akan digunakan untuk presentasi. Papan tulis atau flipchart. Elemen kunci dari presentasi menggunakan papan tulis dan flipchart adalah huruf, angka, dan simbol. Oleh karena itu, keterbacaan sangatlah penting. Slide atau overhead transparency. Beberapa panduan sederhana ketika membuat slide untuk tujuan pembelajaran adalah pilih elemen gambar dengan cermat. Lalu, atur elemen gambar dengan aturan the rule of third.
dan gunakan teknik fotografi yang tepat. Ada beberapa pertimbangan khusus ketika merancang bahan yang akan direkam menggunakan kamera. Yang pertama adalah pilih material 3 dimensi yang relatif datar. Yang kedua, pastikan bahan memiliki ukuran yang dapat dengan mudah dimanipulasi di bawah kamera. Yang ketiga, memperbesar bagian materi yang relevan untuk memberikan gambar yang besar dan mudah dilihat. Dan yang keempat, gunakan penunjuk untuk mengarahkan perhatian audiens ke aspek penting dari materi. Media berbasis komputer. Panel LCD, proyektor video, dan tampilan layar besar digunakan untuk menampilkan presentasi yang dihasilkan oleh komputer. Ada beberapa pedoman khusus yang sangat penting dalam mendesain media berbasis komputer. Pertama adalah pedoman desain layar umum. Gunakan layar sebanyak yang diperlukan tetapi tidak lebih. Lalu berikan informasi penting di awal bagian pesan. Pengguna harus menghabiskan waktu minimum untuk mencari informasi di setiap layar. Dan gunakan grafik daripada teks. Yang kedua adalah lokasi informasi di layar. Tempatkan pertanyaan atau informasi penting di bagian tengah layar. Lalu berikan informasi penting di lokasi yang menonjol. Dan tempatkan petunjuk di bagian bawah layar. Yang ketiga adalah teks. Gunakan rata kiri untuk paragraf. Gunakan rata tengah untuk judul dan keterangan. Gunakan font yang mudah dibaca seperti jenis font New York atau Geneva. Dan gunakan 2-3 jenis font yang berbeda. Yang keempat adalah grafis. Gunakan grafis yang realisme jika pengguna harus belajar mengidentifikasi detail objek. Dan gambar disederhanakan sesuai untuk generalisasi. Yang kelima adalah skema warna. Gunakan maksimal 3-6 warna. Lalu gunakan warna yang tidak berbenturan saat bersebelahan. Gunakan warna yang terang untuk informasi penting. Dan pilih warna teks yang tidak bertentangan dengan warna atau pola latar belakang. Yang keenam adalah menu. Gunakan orientasi vertikal pada layar menu awal. Lalu, sertakan tombol keluar sehingga pengguna dapat keluar dari program dengan mudah. Dan sertakan juga tombol mulai untuk urutan video, audio, atau animasi dalam presentasi berbasis komputer. Yang ketujuh adalah Windows atau jendela layar. Batasi jumlah jendela menjadi 4 sekaligus. Lalu konsisten dalam desain, lokasi, dan jenis jendelanya. Dan jangan gunakan jendela yang saling tumpang tindih. Handout atau selebaran. Beberapa pedoman dalam membuat handout atau selebaran adalah sertakan semua informasi yang relevan dan hilangkan semua informasi yang tidak penting. Lalu gunakan jenis huruf serif atau sans serif dengan ukuran 12. Kertas berwarna dapat digunakan untuk menarik perhatian, serta beri nomor pada halaman. Langkah selanjutnya dalam tahap persiapan adalah proses produksi. Proses produksi sangat bervariasi tergantung pada media yang diproduksi, perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia, serta anggaran. Langkah terakhir dalam tahap persiapan adalah rehearsal atau latihan. Latihan memberikan kesempatan untuk mencoba dan memeriksa semua aspek presentasi. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam berlatih presentasi. Yang pertama adalah meminta seseorang untuk membuat catatan tentang masalah yang mereka lihat saat kita berlatih presentasi. Yang kedua, merekam video latihan presentasi untuk melihat apakah ada kesalahan yang bisa diperbaiki. Dan yang ketiga adalah menyiapkan perangkat keras cadangan jika presentasi menggunakan multimedia berbasis komputer. Terima kasih telah menyaksikan video mengenai tahapan persiapan dalam membuat presentasi yang efektif. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa.